Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Transformasi. Saya Harili, Gembala Sidang, dan kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembahasan firman Tuhan ini ke dalam tangan Engkau. Engkau yang memberi hikmat, marifat kepada hamba-Mu untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat kami aplikasikan, pasti memerdekakan kami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita kepada kitab Efesus pasal yang keempat, dimulai dengan ayat 17 hingga ayat 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Dimulai dengan ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru. Artinya manusia yang telah mengalami transformasi, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi orang mengalami kelahiran baru ini mengalami transformasi, artinya diciptakan baru oleh Allah. Itu arti daripada ayat 24 itu. 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini manusia yang telah mengalami transformasi, berubah. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita mendengarkan dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang akan saya mulai pembahasan Alkitab ini dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Angelo, seorang anak yang berumur 4 tahun,
bangun dan mendapati anak anjing pemburunya yang baru telah mengunyah gitar plastiknya. Bocah ini sangat sedih. Ibunya pun gusar sehingga menghardik suaminya. Tony saat akan ke kantor, dia menghardik Tony, suaminya, saat suaminya siap-siap untuk berangkat ke kantor. Karena anjing ini mengunyah gitar anaknya yang berumur 4 tahun ini. Masih merasa gusar dengan perlakuan istrinya yang tidak menyenangkan tadi, Tony pun memberi perintah-perintah yang dingin dan tidak masuk akal kepada sekretarisnya saat ia berada di kantor. Suasana hati sang sekretaris menjadi tidak enak, dan saat istirahat minum kopi ia mendamprat rekan sesamanya, sesama sekretaris. Di akhir jam kantor, sekretaris yang kedua menghadap atasannya dan siap mengundurkan diri. 1,5 jam kemudian, setelah berjuang di tengah kepadatan lalu lintas, sang atasan masuk rumah. Lalu ia menumpahkan kemarahan kepada sekecil Nelson yang meninggalkan sepedanya di pelataran garasi. Nelson masuk ke kamarnya, membanting pintu, dan menendang anjing Scottish Terriernya. Jadi ini dari satu ke yang lain, turun-temurun kesalahan ini. Di mana akhir semuanya ini? Tiap orang berpikir bahwa ia mempunyai alasan dan berhak untuk marah. Padahal dalam situasi khayalan ini, yang dibutuhkan adalah seorang yang menyerap perlakuan tidak adil itu dan tidak meneruskannya kepada orang lain. Inilah kedewasaan itu. Disinilah orang Kristiani memiliki kesempatan yang unik dengan mengetahui kehendak Bapa, memperhatikan teladan Sang Putra Yesus Kristus, dan bersandar sepenuhnya pada pertolongan Roh Kudus, kita dapat menanggung perlakuan buruk serta menunjukkan sikap yang lebih baik kepada orang lain yang tidak tahu menahu tentang urusan pribadi kita. Dalam reaksi berantai karena frustrasi dan marah seperti di atas tadi, kita dapat menjadi orang terakhir dan tidak meneruskannya. Tatkala hati kita dilukai, jangan menuruti emosi yang penuh dengan racun pikiran. Berhentilah sejenak untuk berdoa dan ambil tindakan sesuai tuntunan Roh Kudus. Dalam ilustrasi yang barusan kita bahas tadi, kita melihat ada serentetan cerita yang berkelanjutan dari satu orang kepada orang lain. Padahal orang-orang lain yang kepadanya rasa frustrasi ditumpahkan tidak ada sangkut pautnya. Mereka hanya terkena getahnya, berada pada tempat yang tidak tepat saat dan waktunya, kena damprat. Dan ini diteruskan kepada orang-orang lain. Di mana itu harus berhenti? Kita orang pertama yang menerima dampratan ini harus berani mengambil sikap menghentikan itu, artinya tidak meneruskan kepada orang-orang lain yang hierarkinya berada di bawah kita. Ataupun kepada sesama rekan kolega kita yang kebetulan ada bersama dengan kita. Ataupun anggota keluarga. Nah, kita harus mempunyai keberanian. Inilah transformasi atau awal daripada transformasi yang makin mendalam jika kita latih. Pada saat kita mengalami transformasi sepenuhnya, kita sudah ditransformasi, kita akan memiliki kesanggupan untuk menghentikan itu pada diri kita dan tidak melanjutkan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi orang lain ini. Jadi tatkala hati kita dilukai, jangan menuruti emosi yang penuh dengan racun pikiran. Berhentilah sejenak untuk berdoa dan ambil tindakan sesuai tuntunan Roh Kudus. Sejak saat kita menjadi pengikut Kristus, banyak peperangan terjadi dalam batin kita. Peperangan pola pikir lama yang tidak ingin berubah dengan pola pikir baru yang menimbulkan rasa tidak nyaman dalam hati kita. Disinilah kita harus bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus, dan dalam perjalanan sebagai orang percaya baru, kita membutuhkan
mentor, dan saudara-saudara seiman yang dapat mendampingi dan menuntun kita dalam mengarungi kehidupan baru sebagai orang percaya. Di sini, gereja harus menyediakan para pembimbing rohani yang dapat membimbing orang-orang percaya baru dengan sabar dan penuh kasih tanpa menghakimi. Peranan gereja penting di dalam hal ini. Para pembimbing rohani harus mengerti dasar-dasar ilmu konseling dan mengerti didaktik pengajaran dalam membantu orang-orang percaya baru untuk berangsur meninggalkan masa lampau mereka yang gelap dan menggantikannya dengan pola pikir baru yang mampu menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan mereka. Para pembimbing rohani harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan mereka yang dibimbing dengan bijaksana tanpa memaksakan kehendak mereka untuk dengan segera melihat perubahan nyata. Tidak akan segera terjadi perubahan nyata. Berangsur, Roh Kudus akan terus memegang teguh orang percaya baru ini. Saat jatuh, bangun lagi. Di sana perlunya seorang mentor, seorang pembimbing. Ia akan membimbing tanpa menghakimi, tapi memberikan harapan baru kepada dia. Memberikan encouragement kepada dia. Mengasihi mereka yang dibimbing dengan ketulusan hati akan mampu menjembatani rasa percaya mereka terhadap para pembimbing rohani yang pada akhirnya akan membuahkan perilaku yang sesuai dengan pertobatan mereka. Artinya mereka membuat perubahan terhadap perilaku mereka sesuai dengan pertobatan mereka sendiri. Untuk ini diperlukan kesabaran daripada mentor atau pembimbing rohani ini dalam membimbing atau menuntun mereka, yaitu orang-orang percaya baru ini. Dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16, Rasul Paulus berfokus pada orang Kristen yang menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan Allah. Nah, sekarang Paulus beralih ke bagian baru di ayat 17 hingga 32. Ia mengkontraskan kehidupan baru yang dimiliki orang percaya di dalam Kristus dibandingkan dengan kehidupan lama di dunia di luar Kristus. Kata pengantar Paulus mencatat betapa langsung dan seriusnya dia ingin agar instruksi ini dipatuhi. Dalam memberikan instruksi ini, Rasul Paulus mempergunakan perkataan di dalam Tuhan untuk membuat jemaat di Korintus dan semua kita yang membaca Alkitab pada hari ini menanggapi instruksi yang diberikannya itu secara serius. Artinya, Rasul Paulus menunjukkan perbuatan, sikap, karakter, tingkah laku kita sebelum di dalam Kristus dan setelah menjadi orang percaya, tingkah laku yang harus berubah karena Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupanku. Ini perkataan dari Rasul Paulus yang saya kutip. Jika itu adalah sesuatu perkataan atau kepercayaan yang kita anut juga, dan kita mengakuinya itu, bahwa hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita ini, maka kita harus mengizinkan Roh Kudus yang menunjukkan sikap baru kepada kita, dan kita harus mau mengambil sikap untuk membuat perubahan yang dimulai dengan perubahan pola berpikir kita. Kita menghentikan pola pikir lama kita dan menggantikan pola pikir lama ini dengan pola pikir baru yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, yaitu kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Saya membuat catatan di sini. Ayat 17 hingga 18 adalah nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk membuat perbedaan yang telak dalam mengambil sikap dan dalam menjalankan kehidupan ini. Efesus 4 ya, 17-18. Nah, dalam Efesus 4 ayat 19 menunjukkan alasan kenapa orang dunia seperti itu, dan ayat 20 menunjukkan bahwa orang percaya harus memiliki pikiran dan sikap yang berbeda. Karena sekarang Kristus hidup di dalam kehidupannya, sumber kebaikan ini. Nah, mengenakan manusia baru dalam ayat 24 memberikan pengertian bahwa ini adalah sebuah pilihan yang terlihat dari perubahan karakter sebagai buah pertobatan
yang tertulis dalam ayat 26 hingga 32. Manusia baru adalah istilah yang merujuk pada buah transformasi, karena transformasi yang benar dan sungguh itu akan menghasilkan pola pikir baru, dan pola pikir baru akan menghasilkan perilaku baru, karakter baru yang sesuai dengan pertobatannya. Jadi buah pertobatan nyata terlihat dari orang percaya baru ini. Sikap lamanya telah berganti dengan sikap baru. Karakter lamanya telah berganti dengan karakter baru, dan orang-orang yang dekat dengan orang percaya baru ini akan melihat perbedaan sejak ia menjadi orang percaya. Nah, Paulus memerintahkan jemaat di Efesus untuk tidak ikut serta dalam gaya hidup amoral yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang dunia yang tidak memiliki Kristus di dalam kehidupannya. Umat Kristen di Efesus sebagian besar adalah orang bukan Yahudi, Gentiles. Dalam artian mereka bukan Yahudi, tidak memiliki darah Yahudi. Mereka bukan keturunan Israel. Secara simbolis, orang kafir, Gentiles. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah orang-orang yang terpisah dari Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak memiliki Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan, jemaat Efesus dulunya adalah orang-orang bukan Yahudi yang rohani. Namun kini tidak lagi. Sejak mereka menjadi orang percaya, mereka terbilang orang Yahudi rohani karena mereka diadop di dalam keluarga Allah, di dalam Yesus Kristus, karena mereka beriman kepada Kristus. Maksud Paulus di sini adalah bahwa orang-orang percaya tidak dapat terus hidup sebagai orang-orang yang tidak percaya dan berharap Allah agar mereka dapat menyenangkan Allah. Nggak bisa. Artinya di dalam hal ini mereka harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan mereka, karena inilah yang menyenangkan Allah. Mereka tidak dapat mengaku dengan mulut mereka bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, namun hidup pada masa lampau mereka melakukan segala sesuatu seperti orang dunia, seakan-akan mereka belum bertobat. Dan mereka berpikir dapat menyenangkan Allah dengan cara demikian. Nggak bisa. Mereka hidup dalam dua dimensi. Satu, mereka percaya sebagai orang yang telah bertobat menjadi pengikut Kristus, tapi di pihak lain mereka melakukan kehidupan mereka seakan-akan mereka bukan orang percaya. Dua dimensi. Ini tidak dapat menyenangkan Allah. Dan sudah barang tentu bukan merupakan orang Kristen sejati. Orang yang tidak percaya memiliki pola pikir yang sangat berbeda dengan orang yang diselamatkan oleh Kristus. Pikiran mereka berubah, pola pikir mereka berubah. Paulus menggambarkan kehidupan orang yang tidak percaya, artinya orang-orang di luar Kristus, sebagai sia-sia. Pada akhirnya, tujuan orang-orang kafir tidak ada gunanya atau tujuannya. Mereka tidak memiliki tujuan dalam hidup ini. Sebaliknya, orang percaya hidup dengan tujuan yang jelas. Memuliakan Tuhan melalui pemuridan, memuridkan orang-orang percaya baru lainnya. Jadi jelas konteksnya, memiliki tujuan di dalam hidup itu. Nah, hal ini mencakup kedewasaan rohani pribadi, Efesus 4 ayat 13. Melayani sesama, Efesus 4 ayat 12. Penginjilan dan ibadah. Kegiatan-kegiatan ini tidak dirancang hanya untuk individu, tetapi untuk gereja sebagai sebuah keluarga. Pola pikir kuno lebih bersifat kolektif daripada individualistis, seperti dalam budaya Barat saat ini. Sangat individualis, ya. Sebagian besar kegiatan dipusatkan pada keluarga dan kelompok, termasuk pertumbuhan rohani. Pertumbuhan bersama dalam sebuah komunitas jauh lebih baik dan berdampak daripada bertumbuh sendiri-sendiri.
atau bertumbuh dalam kelompok tertentu. Tidak menerima orang lain yang bukan termasuk kelompok mereka. Ini salah. Transformasi adalah perubahan dan pertumbuhan yang berasal dari dalam, dan perubahan ini terlihat jelas dari luar. Mentor yang berpengalaman dan memiliki pandangan luas akan mampu mengarahkan orang-orang percaya baru untuk mengalami transformasi. Para mentor seperti ini memiliki peran serta yang sangat penting bagi setiap orang percaya baru untuk mengalami transformasi. Jelas Paulus berkata, kalau dulu mencuri, sekarang jangan mencuri lagi. Mulai bekerja dengan tangan sendiri, usaha sendiri, keringat sendiri. Hasilkan penghasilan dari usaha sendiri. Dan setelah mendapatkan penghasilan, bantu orang-orang yang kurang beruntung. Ini adalah sebuah transformasi dari mencuri tidak menjadi pencuri lagi, orang yang aktif bekerja, yang berpenghasilan, dan juga membantu orang-orang yang kurang beruntung. Ada sebuah progres kita lihat di sana sebagai buah daripada transformasi itu sendiri. Transformasi diawali dengan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Ya, selaku orang berdosa, kita diampuni. Dan upah dosa kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus yang membayarnya bagi kita dengan darahnya di kayu salib. Kita selaku orang berdosa diampuni. Dosa kita dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darahnya di kayu salib. Melalui karya Yesus di kayu salib ini, kita dibebaskan dari penjara masa lampau kita yang kelam. Untuk itu kita perlu terlebih dahulu belajar apa arti pengampunan yang sesungguhnya itu. Apa itu pengampunan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Pengampunan dalam Alkitab adalah pelepasan atau penghentian sesuatu. Sesuatu yang sedang berjalan itu dihentikan. Pengampunan yang kita miliki di dalam Kristus mencakup pembebasan orang-orang berdosa yang percaya kepada Kristus dari hukuman Allah yang adil dan penghapusan sepenuhnya atas segala tuduhan terhadap kita. Roma 8 ayat 1. Kolose 1:14 mengatakan bahwa di dalam Putra terkasih Allah Yesus Kristus, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan akan hukuman yang harus kita terima. Yesus membayarkan upah dosa kita tersebut. Nah, pengampunan itu artinya proses yang sedang berjalan ini dihentikan. Bayangkan kalau kita belum percaya kepada Yesus, kita sedang menjalani proses tersebut. Sekalipun kita sedang hidup di dalam dunia ini, proses itu berjalan. Nah, pada waktu kita menerima Yesus Kristus, proses penghukuman ini dihentikan. Ya, pada waktu kita masih hidup. Hukuman yang harusnya ditanggungkan kepada kita, ditanggungkan kepada Yesus detik kita percaya dan iman kepadanya. Ada pengampunan dosa, artinya proses penghukuman yang layak kita terima dihentikan. Karena Kristus menggantikan kita, menerima hukuman bagi kita, menanggung hukuman bagi kita. Kita yang harus mati, Dia mati bagi kita agar kita hidup dan menerima kasih karunia Allah untuk dapat hidup bersama dengan Bapa di surga. Amplified Bible menerjemahkan ayat ini sebagai ini. Seperti ini. In whom we have redemption because of his sacrifice, resulting in the forgiveness of our sins and the cancellation of sins penalty. Terjemahan bebas ayat ini dalam bahasa Indonesia berbunyi kira-kira seperti ini. Di dalam Dialah kita mempunyai penebusan karena pengorbanannya yang menghasilkan pengampunan dosa-dosa kita dan penghapusan hukuman dosa kita karena Dia membayarkan upah dosa kita tersebut. Karena Dia sudah membayarnya secara lunas, kita dibebaskan. Yaitu saat kita percaya. Saat kita mengembuskan napas kita terakhir, kita tidak lagi dihukumi. Karena pada waktu kita percaya, Yesus telah dihukum bagi kita. Jika pada waktu kita hidup,
upah dosa kita telah selesai dibayar, waktu kita mengembuskan napas terakhir, ini tetap berlaku bahwa upah dosa kita telah selesai dibayar. Kita menikmati kehidupan surgawi ini. Nah, Efesus 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Secara jelas, Efesus 4 ayat 32 ini menyatakan bahwa manusia berdosalah yang menerima pengampunan dari Tuhan. Sedangkan dosa mereka ditanggungkan kepada Yesus yang membayarnya di kayu salib dengan darahnya yang kudus. Jadi dosa tidak diampuni, dosa ditanggungkan, upah dosa dibayar. Kita manusia yang berdosa diampuni. Dosa kita dibayar oleh Tuhan Yesus, penaltinya. Nah, dengan demikian, pengampunan Allah atas kita harus menjadi ukuran kemurahan pengampunan kita juga terhadap orang lain. Efesus 4 ayat 32. Kita telah terlebih dahulu diampuni. Karena itu kita wajib juga mengampuni orang lain sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Bagi sebagian orang, mengampuni mungkin tampak seperti kelemahan atau membiarkan orang yang tidak layak menang. Namun hal ini tidak ada kaitannya dengan kelemahan atau bahkan emosi. Allah membiarkan kita berjalan bebas daripada penalti saat kita percaya kepada Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Dan upah dosa kita ditanggungkan kepada Putra Tunggalnya yang mati di kayu salib bagi kita. Kenapa kita harus berpikir bahwa kita tidak mau mengampuni orang bersalah kepada kita? Kita telah menerima pengampunan terlebih dahulu, karena dengan pemikiran Allah yang sama, kita juga wajib berpikir seperti itu untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Sebaliknya, pengampunan adalah tindakan kemauan. Kita harus mau. Pengampunan tidak diberikan karena seseorang layak untuk diampuni. Mana mungkin kita layak menerima pengampunan? Kita doomed to die. Kita layak menerima hukuman kekal di api neraka. Kita tidak layak menerima pengampunan. Dan Kristus tidak layak membayar upah dosa kita tersebut. Dia tidak berdosa sama sekali. Tapi dia melayakkan kita untuk menerima anugerah karena kasihnya begitu besar kepada kita. Tidak seorang pun yang pantas untuk diampuni. Pengampunan adalah tindakan cinta kasih, belas kasihan, dan rahmat yang dianugerahkan. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak menyimpan dendam terhadap orang lain, terlepas dari apa yang telah dia lakukan terhadap kita, dan membalas kejahatan yang kita terima dengan mengasihinya. Tidak ada suatu hukum apapun yang dapat menentang kita untuk mengasihi dia yang bersalah kepada kita melalui pengampunan yang tulus dan ikhlas. Jadi pembalasan dendam yang terbaik itu adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita melalui kasih. Karena kita tahu dia tidak dapat membalas ini kepada kita. Kita memberi pengampunan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ini besar manfaatnya. Bukan hanya bagi dia, tapi bagi kita. Kita dapat melepaskan diri kita dari penjara kemarahan. Kita dapat melepaskan diri kita dari penjara dendam, penjara sakit hati, penjara luka-luka batin, penjara kebaikan. Kita membebaskan diri kita sendiri melalui pengampunan kita berikan kepada orang itu. Nah, langkah selanjutnya kita adalah bukan hanya setelah berdamai dengan Allah Bapa, karena Kristus terlebih dahulu mengampuni kita, kita yang mengampuni juga berdamai dengan Allah yang juga berdamai dengan orang menyakiti kita. Jadi dengan demikian kita wajib merujuk kembali atau berusaha kembali melakukan suatu rekonsiliasi. Pengampunan adalah tindakan cinta kasih, belas kasihan, dan rahmat yang dianugerahkan. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak menyimpan dendam terhadap orang lain, terlepas dari apa yang telah dia lakukan terhadap kita, dan membalas kejahatan yang kita terima dengan mengasihinya,
Tidak ada satu hukum pun yang dapat menentang kita untuk mengasihi Dia yang bersalah kepada kita melalui pengampunan yang tulus dan ikhlas. Nah, apakah pengampunan dalam kaitannya dengan keselamatan? Pertanyaan ini pun harus kita jawab. Pengampunan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adalah bagian integral dari keselamatan. Ketika Yesus mengampuni kita, dosa, pelanggaran, kesalahan, dan kejahatan kita dihapuskan melalui kuasa darahnya. Dihapuskan dari catatan kitab kehidupan. Sehingga yang tertinggal dalam kitab kehidupan hanyalah nama kita yang percaya kepada Kristus, karena upah dari segala kejahatan dan dosa kita telah ditanggungkan kepada Yesus di kayu salib yang telah membayarnya secara lunas. Kalau upah dosa kita telah dibayar secara lunas, mana ada lagi daftar dosa di dalam kitab kehidupan? Nggak ada. Yang ada adalah nama kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Pengampunan yang kita terima sebagai orang berdosa sebanding dengan penghapusan utang terhadap semua kejahatan dan dosa kita. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, saat ia tergantung di kayu salib, Yohanes 19 ayat 30, dia sebenarnya mengatakan sudah dibayar lunas. Itu tetelestai, itu bahasa Yunaninya, telah dibayar lunas. Paid in full. Yesus menanggungkan hukuman yang pantas kita terima. Jadi, ketika Tuhan Yesus membayar upah dosa dan kejahatan kita, kita bebas. Kita tidak lagi hidup di bawah hutang tersebut karena telah dibayar lunas. Kalau sekarang waktu kita hidup telah dibayar lunas, kita percaya, waktu kita mati pun mengembuskan napas terakhir pun ya telah lunas. Kita nggak perlu bayar apa-apa lagi. Jadi surga terbuka bagi kita. Dosa-dosa kita dihapuskan. Tuhan tidak akan pernah menahan dosa itu terhadap kita. Mazmur 103 ayat 12 mengatakan hal ini. Kita mengalami sebuah peristiwa yang disebut sebagai lahir baru. Dan ini adalah titik awal dari sebuah transformasi yang terjadi dari dalam diri kita dan dapat terlihat dari luar. Transformasi terjadi dari dalam. Buah transformasi ini, perubahan karakter kita terlihat jelas dari luar oleh orang-orang di sekeliling kita. Dulu mencuri, sekarang dia nggak mencuri lagi. Dulu dia suka sekali bicara kotor, sekarang kok enggak lagi. Ya, terlihat jelas. Dulu dia suka sekali berkelahi, sekarang enggak lagi. Ini kan sesuatu yang terlihat. Mustahil kita mendapatkan keselamatan tanpa pengampunan. Enggak ada. Pengampunan dan keselamatan berjalan seiring. Keselamatan adalah pembebasan Allah dalam Yesus Kristus dari akibat dosa dan kejahatan yang sebenarnya harus kita tanggung. Namun ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Allah membebaskan kita karena menanggungkan kepada putra tunggalnya Yesus Kristus. Keselamatan Tuhan di dalam Kristus adalah contoh utama dalam memberikan pengampunan. Pengampunan Tuhan harus diterima melalui pertobatan dan iman. Karena itu Alkitab mengatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya pertobatan keluar dari hati kita yang dalam, bukan dari bibir. Kalau hanya keluar dari bibir, kita tidak akan menghasilkan buah pertobatan dan kita tidak akan diselamatkan. Harus dari dalam hati kita. Sudahkah kita menerima pengampunan dari Tuhan? Dan apakah setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita siap untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita? Jika kita mau mengampuni secara tulus dari hati terdalam kita, maka sesungguhnya Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita dengan mentransformasi kehidupan lama kita kepada kehidupan yang baru. Karakter kita berubah. Apa itu pengampunan terhadap orang lain? Pertanyaan lain yang harus kita jawab setelah kita menerima pengampunan dari Allah, kita menanyakan, apa itu pengampunan terhadap orang lain? Melepaskan pengampunan
juga merupakan bagian penting dalam kehidupan orang beriman. Efesus 4 ayat 32 yang kita baca tadi memerintahkan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini perintah. Demikian pula Kolose 3:13 mengatakan, sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Kamu perbuat jugalah demikian. Perbuat apa? Sama seperti Allah telah mengampuni kita, perbuat juga demikian. Artinya ampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Kunci dari kedua ayat ini, ya, yaitu Efesus 4:32 dan Kolose 3:13, adalah kita harus mengampuni orang lain sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kita melalui darah yang tertumpah bagi kita di kayu salib. Mengapa kita mengampuni? Karena kita telah diampuni terlebih dahulu. Itu sebabnya kita harus juga mengampuni. Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus mengampuni orang yang berdosa terhadap kita. Kita tidak pernah boleh menyimpan kesalahan orang lain. Sebaliknya Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 21 dan 22 bahwa kita harus mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Artinya kita harus setara terus menerus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Menolak untuk mengampuni seseorang menunjukkan kebencian, kepahitan, dan kemarahan yang tidak satupun merupakan ciri-ciri orang Kristen yang sedang bertumbuh. Nah, karena kita selalu berbuat dosa lagi dan lagi, artinya kita membutuhkan pengampunan. Kalau kita selagi hidup juga membutuhkan pengampunan, kita juga wajib memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa kepada kita atau bersalah kepada kita. Kalau kita menolak untuk memberi pengampunan kepada mereka, kita harus yakinkan diri kita bahwa kita hidup tanpa dosa, sehingga kita tidak membutuhkan pengampunan Allah. Apakah itu mungkin? Jelas tidak mungkin. Karena kita tidak sempurna. Setiap hari kita membuat kesalahan. Kita menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Jadi karena kita masih membutuhkan pengampunan, karena kita akan membuat kesalahan dan dosa, apalagi kejahatan-kejahatan lainnya, dari kacamata Tuhan, maka kita wajib juga memberikan pengampunan bagi orang bersalah kepada kita. Nah, ini kan menerima pengampunan untuk memberikan pengampunan. Itu dia. Secara alkitabiah, pengampunan melibatkan orang yang bersalah yang memohonkan untuk diampuni akan kesalahannya dari orang yang kepadanya ia bersalah. Nggak apa-apa dong datang kepada orang itu. I have wronged you. Aku telah bersalah kepadamu. Will you forgive me? Sesuatu yang normal, merendahkan diri. Pada saat korban bersedia melepaskan pengampunan, maka yang bersalah bersedia menerima kerelaan dan keikhlasan korban untuk mengampuninya. Pelaku membuat perubahan untuk tidak mengulangi kesalahannya yang mana dapat membawa rekonsiliasi dalam hubungan. Harus membuat perubahan ini agar kepercayaan itu dapat kembali. Jadi buah yang sesuai dengan pertobatannya itu. Allah berjanji bahwa ketika kita datang kepadanya untuk mengakui dosa kita dan meminta pengampunan, Alkitab mengatakan dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baca nanti di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian pula pengampunan yang kita berikan kepada orang lain hendaknya tidak mengenal batas. Tertulis dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 3 dan 4. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, apakah itu berarti dosa kita juga tidak diampuni? Banyak pengajaran yang salah tentang hal ini. Matius 6, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain, mengajarkan bahwa nasib kekal kita didasarkan pada pengampunan kita saya ulang, Matius pasal yang ke-6 tidak, saya garis bawahi, tidak mengajarkan bahwa nasib kekal kita didasarkan pada pengampunan
kita terhadap orang lain. Namun ayat ini mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan akan rusak jika kita menolak mengampuni orang yang menyakiti kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah mengampuni dosa melalui kasih karunia-Nya berdasarkan karya Kristus di kayu salib yang menumpahkan darahnya. Bukan berdasarkan tindakan manusia. Bukan berdasarkan apa yang manusia kerjakan di dalam kehidupan ini. Hak kita di hadapannya didasarkan pada satu hal saja. Karya paripurna Kristus. Ya, tertulis dalam Yohanes 3:16. 1 Yohanes 2 di 2 dan 1 Yohanes 4 yang di 10. Kalau keselamatan kita itu bergantung pada pengampunan kita kepada orang lain yang bersalah kepada kita, itu adalah usaha manusia. Padahal Alkitab mengatakan bahwa keselamatan kita bergantung daripada Allah yang menghapus hukum dosa yang harus kita terima. Jadi penalti dosa yang harus kita terima diampuni karena itu ditanggungkan kepada Kristus. Jadi bukan karena usaha kita untuk mendapatkan keselamatan itu, tapi keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dari Matius 6 tidak mengajarkan bahwa kehidupan kekal atau nasib kekal kita harus berdasarkan pengampunan kita kepada orang lain. Oh, tidak. Ya. Tapi kita diwajibkan untuk mengampuni karena kita telah terlebih dahulu menerima pengampunan itu. Hukuman atas dosa yang menjadi hak kita dibayar oleh Kristus. Dan kita memperolehnya karena kasih karunia melalui iman. Bukan melalui perbuatan benar kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapan Allah menuntut agar dosa-dosanya dilupakan hanya karena ia telah mengampuni orang lain. Jadi dia mengatakan, Tuhan, aku telah berbuat baik. Aku telah bermurah hati. Aku telah mengampuni orang yang bersalah kepadaku karena itu adalah sifat kemanusiaan. Namun aku tidak percaya kepada Yesus. Namun kebaikanku ini perhitungkan sebagai yang baik yang dapat menghapuskan dosaku. Allah akan menolak itu. Karena perbuatan baik kita seperti apapun, Alkitab mencatat tidak lebih daripada kain kotor. Yang membuat kita dapat diselamatkan dan nama kita tercatat di surga adalah iman kepada Kristus yang membayar penalti dosa kita, upah dosa kita dengan darahnya. Jadi kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik kita, tapi karena kasih karunia anugerah Allah yang dihibahkan kepada kita. We are saved by grace through faith alone. Dan itu terbukti dari transformasi buah pertobatan yang terlihat dalam kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Yesus tidak mengacu pada tindakan awal pengampunan, rekonsiliasi Allah yang kita alami ketika kita pertama kali mempercayai Injil. Ya, kalau demikian apa maksud dari Matius 6 ayat 15? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Maksudnya apa? Tadi telah saya bahas. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara kita akan diterima dalam kekekalan oleh Tuhan berdasarkan kemampuan kita untuk mengampuni orang lain. Titus 3:5. Kita nggak bisa berbangga hati atau berbangga diri mengatakan kepada Tuhan atas dasar kebaikan kita mengampuni orang lain, maka pintu surga harus terbuka. Oh, tidak. Keselamatan kita tidak bergantung pada kemampuan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, melainkan berdasarkan kebenaran Yesus yang sempurna. 2 Korintus 5:21. Dan ini harus berdasarkan iman kita kepada Kristus, sehingga kepada kita diberikan hak untuk diadopsi, diperhitungkan sebagai anak-anak Allah. Jika Matius 6 ayat 15 dibaca asal-asalan, sepintas, sambil lewat, maka ajaran Yesus ini, yaitu tentang mengampuni sesama ini, juga sulit disejajarkan dengan gagasan bahwa anugerah Tuhan adalah pemberian yang cuma-cuma, yang merujuk pada keselamatan yang sama sekali tidak bergantung pada perbuatan seseorang. Namun itulah ajaran
yang terus-menerus diajarkan dalam keempat Injil dan Perjanjian Baru. Yohanes 3 ayat 16 hingga 18, Titus 3 ayat 5. Kematian Yesus membayar upah dosa kita dan kebenarannya yang sempurna menjadi milik kita melalui iman, bukan melalui perbuatan baik. Roma 3 ayat 21 sampai 26. Yesus tidak mengartikan bahwa mengampuni orang lain adalah syarat keselamatan. Tidak. Mengampuni orang lain itu adalah buah pertobatan. Buah pertobatan yang dilihat, ya. Transformasi yang kita alami. Tapi jadi sekali lagi, Yesus tidak mengartikan bahwa mengampuni orang lain adalah syarat keselamatan. Tidak. Tetapi mengampuni adalah syarat yang diharapkan dari mereka yang sudah diselamatkan. Inilah transformasi yang sesungguhnya itu. Inilah buah pertobatan itu. Sama seperti Kristus telah mengampuni kita, buah pertobatan kita yang telah menerima pengampunan ini juga menghasilkan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Apakah ini berarti bahwa mereka yang menolak mengampuni orang lain masih bisa diselamatkan? Ini adalah pertanyaan yang salah. Maksud Tuhan adalah agar semua orang Kristen sejati, yaitu mereka yang telah dilahirkan kembali, yang telah diampuni oleh kematian Yesus atas pelanggaran mereka terhadap Tuhan, untuk berbalik dan dengan bebas mengampuni siapapun yang telah berbuat salah kepada mereka sebagai bentuk buah pertobatan mereka yang merefleksikan perubahan yang terdapat dalam kedalaman hati mereka yang tercetus keluar dalam bentuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada mereka. Inilah transformasi yang sesungguhnya itu. Efesus 4 ayat 32, Kolose 3 13. Dengan kata lain, ayat ini berbicara tentang bukti keselamatan, bukan persyaratan keselamatan itu sendiri. Yakobus 2 ayat 14 hingga 17, Yohanes 14 ayat 15, 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Sikap tidak mau mengampuni pada dasarnya bertentangan dengan kesalehan dan itu perlu dipertanyakan. Apakah kita sudah mengalami kelahiran baru kembali? Apakah kita sudah mengalami transformasi? Itu penting. Kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kita menerima pengampunan agar kita juga dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apa yang ia maksudkan adalah penyucian yang kita peroleh sehari-hari ketika kita mengakui dosa-dosa kita untuk memulihkan persekutuan kita dengan Allah Bapa Surgawi. Persekutuan yang terputus oleh noda dosa sehari-hari yang mempengaruhi kita semua. Yesaya 59 ayat 2 menjawab ini. Yang menyebabkan Allah tidak mendengarkan doamu dan memalingkan wajahnya darimu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Jadi setiap hari kita berdosa dan jahat terhadap Allah. Karena itu kita harus menghampiri takhta suci Allah, memohonkan anugerah pengampunan itu darinya. Agar persekutuan kita dengan Allah Bapa dapat diperbaiki kembali. Terjadi rekonsiliasi kembali. Ini bukanlah pembersihan dosa secara besar-besaran yang disertai dengan keselamatan melalui anugerah oleh iman. Namun lebih mirip dengan pembasuhan kaki yang Yesus gambarkan dalam Yohanes 13 ayat 10. Ya, pembersihan dosa secara besar-besaran itu kita terima pada hari kita diselamatkan waktu kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya dalam perjalanan keseharian kita melakukan dosa. Nah, Yesus mengatakan, kamu sudah bersih, tapi tidak sepenuhnya karena kita berjalan lagi. Kaki kita kotor oleh debu-debu di jalanan. Karena itu kita perlu membasuh kaki kita. Barang siapa yang sudah bersih tidak perlu mandi lagi. Cuma perlu membasuh kaki. Ini kesalahan kejahatan kita hari-harian yang kita perbuat. Ya. Yohanes 13 ayat 10 menjelaskan itu. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa mereka sudah bersih seluruhnya. Hanya kaki mereka kotor karena perjalanan mereka di dunia. Pengampunan dalam pengertian ini adalah apa yang Tuhan dengungkan untuk tidak diberikan kepada orang Kristen yang menolak mengampuni orang lain. Jadi sekali lagi,
Pengampunan dalam pengertian ini adalah apa yang Tuhan dengungkan untuk tidak diberikan kepada orang Kristen yang menolak mengampuni orang lain. Ayat ini mengarah kepada rusaknya hubungan kita selaku orang percaya kepada Allah Bapa. Jika kita memilih untuk tidak mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Sedangkan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma tidak akan hilang. Dia dalam hal ini. Kalau kita berdoa atau belajar Matius 6, doa Bapa kami, the Lord's Prayer, itu doa harian yang tunjukkan kepada kita meminta makanan setiap hari, minta pengampunan setiap hari. Artinya kita telah menerima keselamatan dalam pengampunan besar-besaran pada saat kita percaya, dan selanjutnya di dalam perjalanan kita di dunia ini, kaki kita menjadi kotor. Ini kesalahan harian kita yang kita mohonkan ampun kepada Yesus. Karena itu orang yang bersalah juga dalam harian ini kepada kita, wajib juga perharian ini kita ampuni mereka. Yaitu pada detik mereka bersalah kepada kita, sekalipun mereka belum mengajukan permohonan maaf kepada kita, kita wajib melepaskan pengampunan ini agar kita bebas dari memikirkan kesalahan orang lain dan kita bebas dari penjara dendam ini. Kita dapat melihat hal ini dalam Yesaya 59 ayat 2 yang saya katakan tadi. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Hubungan kita dengan Allah Bapa rusak melalui pilihan kita untuk tidak mengampuni. Rusak, itu pilihan kita. Allah memalingkan wajahnya, nggak bisa dengar. Jadi doa kita tuh sia-sia. Alkitab banyak bercerita tentang ini. Kalau kita mempunyai ganjalan, letakkan dulu persembahan kita, berdamai dulu, dan kemudian baru bawa persembahan itu. Justru dalam Matius 6 inilah Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa, doa Bapa kami ini atau the Lord's Prayer, dan menunjukkan bagaimana hubungan kita yang rusak bisa dipulihkan ke dalam keintiman dengan Tuhan setiap kali kita tidak menyenangkan Allah Bapa ini. Faktanya, Yesus memerintahkan kita untuk memasukkan dalam doa kita permohonan agar Tuhan mengampuni kita sama seperti kita mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita dalam Matius 6 ayat 12. Ini harian. Jika ada orang-orang yang belum kita ampuni ketika kita sendiri yang berdoa memohon pengampunan, maka sebenarnya kita sedang memohon kepada Tuhan untuk tidak memulihkan hubungan yang baik dengan kita setelah kita berbuat dosa. Ini harian. Sehingga doa kita terhalang. Tuhan tidak dapat mengabulkan doa kita. Dia memalingkan wajahnya. Hubungan kita terputus detik itu. Rusak artinya. Dan untuk memperbaiki hubungan ini kembali, supaya jangan tulalit-tulalit, signal yang jelek, kita harus memperbaiki signal itu dengan mengampuni orang itu secara sukarela dan ikhlas. Hubungan ini dipulihkan. Yesus untuk menekankan pentingnya memulihkan hubungan yang rusak dengan saudara-saudari kita, Yesus menyatakan bahwa meminta pengampunan Tuhan atas dosa-dosa seseorang sambil menahan pengampunan dari orang lain bukan hanya aneh tapi juga munafik. Kita mau minta dosa kita diampuni, tapi kita menolak mengampuni orang lain. Nggak bisa begini. Kita tidak mungkin berjalan bersama Tuhan dalam persekutuan yang sejati jika kita menolak mengampuni orang lain. Yang pasti, sikap tidak mau mengampuni adalah dosa yang serius dan harus diakui di hadapan Tuhan. Jika kita memiliki sikap tidak mau mengampuni dalam hati kita terhadap orang lain, maka kita bertindak dengan cara yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga menyulitkan doa-doa kita dan hubungan yang baik dengannya. Seperti yang juga telah kita lihat dalam Yesaya 59, 2 yang telah kita baca bersama-sama tadi. Tuhan tidak akan mendengar doa kita kecuali kita juga menunjukkan diri siap memberikan pengampunan agar terjadi rekonsiliasi. Bukan hanya di antara sesama, juga antara kita dan Bapa Surgawi. Mengutip apa yang dikatakan oleh John Calvin, Calvinism, pada ayat ini, jika kita tidak lebih keras dari besi, kata John Calvin, nasihat ini seharusnya melunakkan kita dan membuat kita cenderung
mengampuni pelanggaran orang lain terhadap kita. Ini dapat dibaca di dalam Commentary on Matthew, Mark, and Luke, volume yang pertama yang ditulis oleh John Calvin. Nah, penafsiran kedua yang masuk akal secara alkitabiah terhadap Matius 6 ayat 14-15 tentang pengampunan ini adalah bahwa orang yang menolak mengampuni orang lain menunjukkan bahwa dia sendiri belum benar-benar menerima pengampunan Kristus. Dia mengeraskan hatinya. Dia menyangkali bahwa dia telah menerima pengampunan. Karena itu dia menolak untuk mengampuni orang lain. Dosa apapun yang dilakukan terhadap kita, betapapun buruknya, betapapun menyakiti kita, adalah dosa yang sepele dibandingkan dengan dosa kita terhadap Allah yang menyebabkan kematian putra tunggalnya di kayu salib. Kita tidak mengalami itu. Jika Tuhan sudah mengampuni kita atas hal yang sebegitu banyaknya sejak kita dilahirkan, bagaimana mungkin kita menolak mengampuni orang lain atas hal yang sedikit yang terjadi atas diri kita, tersinggung dan sebagainya ini. Matius 6 ayat 14-15 menurut pandangan ini menyatakan bahwa siapapun yang tidak mau mengampuni orang lain belum benar-benar mengalami pengampunan Tuhan. Artinya, ia belum benar-benar mengalami transformasi. Kedua interpretasi tersebut dengan tegas menyangkal bahwa keselamatan bergantung pada pengampunan kita terhadap orang lain. Keselamatan satu hal, mengampuni adalah hal yang lain terhadap orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita adalah buah pertobatan, buah transformasi. Jika kita benar-benar mengalami transformasi, buah ini dinyatakan dalam kemampuan kita mengampuni orang lain dengan tulus dan ikhlas. Apakah Matius 6 ayat 14-15 berbicara tentang pengampunan relasional, atau apakah ini merupakan pernyataan bahwa tidak mau mengampuni adalah ciri orang yang tidak percaya? Inti kebenarannya tetap sama. Kita harus mengampuni orang lain karena Allah melalui Kristus telah mengampuni kita terlebih dahulu. Efesus 4:32. Adalah salah jika seseorang sudah benar-benar mengalami pengampunan Tuhan, namun menolak memberi pengampunan kepada orang lain. Ini relasi kita dengan Tuhan Allah Bapa Surgawi itu rusak. Apa kesimpulan kita atau kesimpulan saya dalam hal ini dari pembahasan tentang transformasi ini? Transformasi adalah perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali. Dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik. Dari pencuri menjadi tidak mencuri lagi. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Berbeda. Wujud dan rupanya, karakternya berbeda. Dengan demikian, orang yang telah mengalami transformasi dapat terlihat dari luar bahwa ia juga murah hati untuk memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah kepadanya. Dia bukan lagi kepompong yang terlihat dari luar, adalah kupu-kupu. Itulah transformasi. Itulah buah transformasi yang mampu memberi pengampunan kepada orang lain. Itulah buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan kita itu sendiri. Menerima pengampunan untuk memberikan pengampunan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pembahasan Alkitab telah selesai, namun saya percaya Kristus melalui Rohnya yang kudus akan tetap berbicara kepada kita. Teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyebabkan engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati keturunanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu. Diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Allah Bapa, dalam persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih. Semua jemaat yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita dapat berjumpa kembali pada lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.